Ya tadi, sudah disampaikan bahwa memang dari pengetatan yang sudah disampaikan kemarin, tetap bisa melakukan aktivitas ekonomi tapi tetap dibatasi dengan aturan-aturan cukup ketat nih loh. Iya, benar sekali. Dan saudara, dalam rangka meningkatkan upaya testing dan juga tracing, Menristek Bambang Brojonegoro Selasa pagi menyerahkan alat pendeteksi COVID-19 buatan Universitas Gadjah Mada G0C 19 dan alat tes antigen CPAD pada buatan Universitas Padjadjaran kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Meski tidak bisa menggantikan standar tes usap PCR, namun Menristek Bambang Brojonegoro berharap alat ini bisa meningkatkan jumlah tes di lingkungan pemerintah. Setelah beberapa waktu lalu menyerahkan alat G0C 19 ke kantor staf Presiden, hari ini Menristek Bambang Brojonegoro menyerahkan alat deteksi COVID-19 lewat nafas ini ke kantor Menko PMK. Alat deteksi COVID-19 buatan Universitas Gadjah Mada ini diklaim bisa mendeteksi COVID-19 lewat kandungan senyawa organik mudah menguap di dalam napas. Selain mudah dan murah, alat ini juga bisa bekerja dengan cepat dan mengeluarkan hasil hanya 3 menit setelah sampel napas diambil. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Yasir Nene Ama. Sudah ada di kantor Kemenko PMK di Jalan Medan Merdeka Barat. Nene, jadi alat deteksi COVID-19 ini sudah diserahkan, lalu apa tindak lanjut dari Menko PMK Muhadjir Effendi? Betul sekali, Pak Kalis dan juga saudara, tadi alat Genos C19 buatan anak bangsa ini sudah diserahkan oleh Menristek kepada Menko PMK Muhadjir Effendi, dan tadi yang ia sampaikan adalah minimal alat dari ini akan digunakan untuk menggunakan, atau alat ini minimal digunakan untuk di lingkungan kantor PMK ini sendiri. Ini adalah langkah awal yang nantinya akan dilakukan ataupun akan diterapkan oleh Menko PMK sendiri. Kedepannya tentu saja ada beberapa tahapan yang nantinya akan dilakukan oleh Menko PMK. Yang tadi disampaikan oleh Menristek Bambang Brojonegoro adalah harapannya dengan diserahkan alat Genos C19 buatan anak bangsa untuk melakukan testing ataupun screening COVID-19 ini, alat ini harapannya kedepannya bisa dijadikan sebagai alat utama untuk screening rapid test di Indonesia. Kenapa demikian? Karena alat ini yang pertama adalah buatan anak bangsa, kemudian kedua harganya lebih murah dibandingkan dengan alat testing yang lain. Kenapa lebih murah? Karena harga satu paketnya sendiri itu adalah 65 juta rupiah, tetapi dengan harga 65 juta rupiah ini bisa melakukan testing sebanyak 100.000 kali. Nah, ini yang menjadi beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai rekomendasi kepada Menko PMK. Dan tadi yang menjadi catatan dari Menko PMK Muhadjir Effendi adalah kedepannya tentu saja setelah dilakukan pembelian dari alat ini nantinya akan ada evaluasi terlebih dahulu dengan harapan ada evaluasi pasca beli sehingga memastikan adanya ketersediaan alat ini. Nah, kalau kita berbicara soal pemesanan dari alat Genos C19 ini, memang tadi disampaikan oleh Menristek Bambang Brojonegoro bahwa sudah ada 5 konsorsium, 5 pihak yang melakukan pembelian ataupun melakukan produksi massal dengan target bulan Februari mendatang ini. Targetnya adalah 5.000 alat, saudara, dari Genos C19 ini. Nanti targetnya pada akhir Maret bisa digandakan menjadi 10.000, dan untuk pendistribusiannya memang nanti akan dibahas lebih lanjut begitu. Dan berikut ini kami hadirkan keterangan dari Menko PMK Muhadjir Effendi, saudara. Dan tadi setelah kita tadi sama-sama melihat bagaimana serah terima alat dari Genos C19 dari Menristek kepada Menko PMK, selanjutnya tadi kami juga diberikan kesempatan untuk menjajah langsung alat tersebut. Saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa sih alat dari Genos C19 ini. Bentuknya seperti ini. Ini adalah satu paket dari alat yang seharga 65 juta rupiah. Alat ini bisa digunakan untuk 100.000 kali testing. Sementara untuk filter yang bagian ini yang saya tunjuk ini hanya berfungsi untuk 100 kali testing ataupun screening, saudara. Nah, tadi saya juga sempat mencoba dengan menggunakan alat seperti ini. Jadi pada saat kita melakukan tes ataupun screening dengan menggunakan alat Genos C19 ini, kita diberikan kantong seperti ini, kemudian kita diminta untuk menghembuskan nafas kita ke dalam kantong ini, lalu dimasukkan kepada alat seperti ini.
Nah, seperti ini. Kemudian nanti dengan cepat alat itu akan melakukan analisa data, melakukan scanning. Tadi saya sudah sempat melakukan scanning, saudara, hasil saya. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat hasil yang tadi telah Yasir, pria 31 tahun dengan hasil yaitu negatif 0,71. Nah, angka 0,71 ini adalah angka dari tingkat kevalidasian dari alat Genos C91 ini, saudara. Nah, alat ini yang memang nantinya ke depannya akan diproduksi massal banyak dengan harapan bahwa alat ini bisa menjadi salah satu alternatif begitu dari pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh Menristek Bambang Brojonegoro bahwa harapannya dengan diserahkan alat ini kepada Menko PMK beserta dengan kementerian di bawah naungannya bisa melakukan ataupun memberikan rekomendasi sehingga alat ini bisa menjadi salah satu alat yang bisa digunakan untuk tracing, untuk melihat bagaimana penyebaran COVID-19 di Indonesia. Namun yang ditekankan adalah sekali lagi Genos C19 ini tidak bisa menggantikan fungsi dari PCR. Dia hanya bisa menggantikan fungsi dari rapid biasa yang biasa kita lakukan. Begitu, Paskalis. Iya, tapi ini menjadi alat yang setidaknya menjadi awal sebelum nantinya ada tes PCR yang lebih akurat seperti itu. Tapi tadi Anda sudah mencoba, Nene, dan melihat ya bagaimana bentuk Genos ini. Tapi apakah ada kekurangan ataupun kelebihan dari kerja alat ini, Nene? Berbicara soal kekurangan ataupun kelebihan alat ini, hal ini juga tadi kami tanyakan kepada Menristek Bambang Brojonegoro yang menyatakan bahwa beberapa kelebihan dari alat ini adalah dari data yang dikeluarkan terkait dengan izin edar dari Kemenkes RI, di mana dari Genos C91 ini ternyata memiliki tingkat sensitivitas yang cukup tinggi yaitu 92%, kemudian spesifisitas 96% dan tingkat akurasinya ini 93%. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua adalah alat ini bisa dikatakan lebih murah dibandingkan rapid test yang lain. Biasanya kita menggunakan rapid test yang menggunakan jarum suntik begitu yang diambil darahnya. Ternyata alat ini lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena harga 65 juta rupiah itu bisa digunakan untuk 100.000 kali tes, sehingga tadi kisaran harga untuk satu kali melakukan tes dengan menggunakan Genos C19 ini harganya sekitar Rp15.000 saja. Nah, itu adalah beberapa keunggulan dari alat Genos C19 ini. Selain itu juga memang cepat. Tadi saya sempat mencoba alat ini, kemudian hasilnya sangat cepat keluar, tidak sampai 2 menit begitu sudah dilakukan scanning, kemudian analyze dan hasilnya sudah keluar, dan alhamdulillah tadi saya dinyatakan negatif COVID-19 dengan alat ini. Kemudian memang ada beberapa PR ataupun kendala yang nantinya harus dilakukan sebagai perbaikan. Ini yang tengah digodok bersama, diantaranya adalah karena ini merupakan alat baru sehingga kedepannya akan ada evaluasi dari tim, baik dari tim Genos C19 sendiri ataupun tim Menristek. Nantinya mereka akan berkoordinasi untuk melihat evaluasinya seperti apa, karena kita belum tahu nih ke depannya jika diproduksi secara massal, ada 5.000 alat ini diproduksi secara massal kemudian digunakan oleh masyarakat, tentu saja ada evaluasi dari konsumen atau evaluasi dari masyarakat. Ini yang menjadi garis bawah, sehingga ketika ada evaluasi ataupun ada perbaikan, ini yang harus segera dilakukan sehingga benar-benar Genos C19 buatan anak bangsa ini bisa benar-benar menjadi salah satu alat untuk melakukan tracing COVID-19 di Indonesia. Paskalis. Dan bisa menekan angka penyebaran COVID-19 tentunya. Terima kasih Yasir Neneama melaporkan langsung dari Kemenko PMK Jakarta.